kuliah tentang bone tumor ya. Sebenarnya materi yang apa? Yang jarang yang mau memberikan kalau dokter ortopedi itu kan memang kasusnya jarang begitu ya. Jadi jarang berkaitan dengan masalah-masalah di klinis, tapi tetap harus belajar ya. Masalah klinis yang paling banyak trauma ya, kemudian ada degeneratif, eh, infeksi ya, trauma lah kalau ortopedi itu ya, cedera olahraga. Kalau tumor itu jarang, tapi tetap ada subspesialisnya ada kalau di ortopedi itu. Spesialis spesialis ortopedi, subspesialis onkologi ortopedi. Jadi subs ong ort gitu. Ada memang khusus. Kalau di Malang itu ada dokter Istan ya. Tuh ini di RSSA dokter Istan ada guru saya dokter Satria Pandu juga. Jadi memang walaupun jarang tetap kita harus tahu ya. Walaupun nanti kasusnya pun kalau nanti waktu kalian kepaniteraan di Kepanjen juga kayaknya jarang ya, karena kita tidak memiliki forum khusus. Nanti ada CPC, jadi perwaksa pasien-pasien dan maliktan bone tumor ya, kita rujuk ke RSSA Malang untuk dapat perawatan yang lebih terpadu ya. Jadi untuk bone tumor sendiri secara definisi adalah tumor yang tumbuh dari jaringan tulang ya, bisa eh, benign atau bisa malignan ya. Klasifikasinya memang bermacam-macam tergantung yang benign atau yang kuat. Jadi jarang ini memang ya, hampir cuma 0,5% dari seluruh tumor tulang yang ganas biasanya, 40% ya. Paling sering pada usia muda. Jadi usia ini memang memberikan informasi yang banyak pada pasien-pasien dengan tumor. Pasien muda kita berpikirnya ini ya. Pasien tua kita nggak usah berpikir ini, kita berpikir cukup ini, begitu ya. Kadang-kadang gitu. Untuk primary-nya, kalau secondary jarang pada anak muda. Secondary memang biasanya pada orang tua ya. Biasanya penyebaran dari ganasan di payudara, di ginjal, di tiroid, di paru-paru atau di prostat. Kalau yang berhubungan dengan sumber tulang biasanya yang banyak ya, multiple myeloma, leukemia, limfoma gitu ya. Kadang-kadang kita dikonsuli dengan pasien-pasien dengan eh, paraplegi atau paraparese ya. Pada awalnya kita melihat bahwa itu suatu penyakit degeneratif atau eh, infeksi yang menyerang sumsum tulang belakang sehingga terjadi defisit neurologis. Ternyata pada saat dilakukan screening, memang dari hasil MRI misalnya, itu ada gambaran tulang yang skip lesion di antara mulai tulang dari atas sampai ke bawah itu litik, ya, ada litik, ada mut hitam begitu. Ternyata pada saat ditelusuri lagi, kita gali-gali lagi, disini lagi ternyata suatu secondary bone tumor, jadi penyebaran dari tempat yang lain gitu ya. Jadi memang usia sangat berpengaruh dan memberi informasi banyak pada bone tumor. Ya, ini kalau secondary bone tumor asalnya dari tempat lain kemudian spreading ke atau menyebar ke tulang, gitu ya. Ini klasifikasi dari bone tumor ya biasa dari tulang sendiri yang benign osteoma, yang malignant osteosarkom, dari tulang rawan ada kondroma dan ada kondrosarkom, dari jaringan fibrosnya bisa fibroma dan fibrosarkom, dari sumsum tulang ada hemangim dan hemangiosarkom, yang tidak terdefinisikan ya GCT ya yang paling banyak atau malignan GCT suatu perkembangan GCT dari benign ke malignan. Jadi anamnesa yang atau kronologi yang runut dan ambil data yang banyak itu penting untuk penegakan diagnosis walaupun penunjangnya lebih penting daripada anamnesa. Tapi pada bone tumor ada hal-hal yang patut kita uh, ambil atau kita garis bawahi untuk mengambil data dari pasien seperti usia, kemudian uh, ada enggak riwayat-riwayat bone tumor, riwayat-riwayat malignan sebelumnya di breast, di cancer, di kidney, di prostat dan lain-lain ya. Kadang itu suatu memberi informasi yang bagus pada uh, anamnesa kita.
Kalau usia memang ya pada malignan lung tumor itu kadang-kadang memang usia dekade 10 sampai 20-an ya. Jadi 10 ke 20-an ada masa di daerah metafisis atau di diafisis bagian distal, masanya padat, fix, kemudian ada nyeri pada malam hari. Nah, kita harus berpikir itu suatu blood tumor atau malignan. Daripada orang tua, kadang kita harus berpikir lebih banyak lagi ya, banyak lagi. Entah itu suatu primary atau suatu secondary. Kalau kondrosarkom dan fibrosarkom pada orang tua lebih banyak ya, malah di dekade 40-an sampai 60-an. Kalau lebih itu dari 70 tahun, jarang sekali primary ya. Paling banyak adalah metastase. Kita berpikir seperti itu. Jadi untuk nanti mengambil data atau pada saat kalian dapat status, dapat kasus ya, kasus membuat status primary, dapat kasus bone tumor ya, kita harus berpikir berdasarkan usia. Tapi nanti tetap harus kita exclude mana-mana yang bisa kita masukkan sebagai data penunjang atau mana yang harus kita exclude. Harus ada muncul juga semua di anamnesa. Walaupun nanti pada saat resume, membuat resume di status, hal-hal yang positif yang menunjang diagnosa saja yang kita masukkan. Ya, keluhan paling banyak adalah nyeri ya. Jadi nyerinya itu kadang bertambah atau sering muncul pada malam hari. Karena apa? Ya karena perkembangan atau ekspansi dari massa dalam satu komponen atau kompartemen tertentu di daerah ekstremitas ya. Ekstremitas kompartemen di lower extremity misalnya ada 4 kompartemen lah, satu kompartemen di situ kemudian berisi tumor, berisi massa yang semakin membesar, akibatnya menekan jaringan sekitarnya dan menyebabkan nyeri ya, ada swelling ya, ada riwayat trauma juga kadang mungkin ada gejala-gejala tumor yang disertai Mohon dengan gejala defisit neurologis mohon maaf dokter, slide-nya tidak ya. bergerak dokter. Bergerak ini apa clinical presentation history Belum dokter, dari awal. masih awal loh Masih di ini primary bone tumor dokter. Masih tulisannya. di slide pertama, iya dokter. Oh, ini muncul nggak ini? Masih sama dokter. Bentar ya. Iya dokter. Ini Masih masih. sama dokter. Masih dokter. Wah, ini Oke, udah berubah. Tapi udah masih di berubah. slide yang pertama. Ini masih. Masih. Atau mungkin berkenan dari kami dokter yang share Iya, screen. oke oke. Ha. Coba saya Iya. screen. Untuk Itu aku PPT-nya tinggal dokter. bilang slide gitu ya. Iya. Untuk PPT-nya dokter Iya. apa? PT-nya. Bentar ya. Wah,
Dek, Nggih, dokter. Mmm, oke. Ya, terus slide, lanjut, ya, lanjut. Oke, lanjut. Ini ya. Jadi memang kalau misalnya di satu kompartemen, entah itu di femur, entah itu di tibia atau di kruris ya, kalau misalnya sudah sampai grade yang tinggi, dia akan keluar dari kompartemen tersebut, ekstra kompartemen. Nah, kalau di situ ada struktur yang penting seperti saraf, ya, kadang memang terjadi defisit neurologis. Contohnya misalnya di peripheral nerve ya, saraf-saraf yang ada di peripheral. Kalau misalnya memang dia menyerang korteks sampai korteksnya pun tipis ya, sampai bisa akhirnya terjadi fraktur patologis karena tumor tersebut ya. Lanjut ya, dari pemeriksaan fisik ya, seperti tumor pemeriksaan fisik pada umumnya kalau ada benjolan ya ada di mana, kemudian ill defined batasnya tegas atau batasnya tidak tegas, ada pulsasinya tidak keras apa lunak ya, ada nyeri, kemudian hangat atau terjadi reaksi inflamasi pada daerah tersebut. Kalau dekat dengan sendi ya kita lihat ada efusi enggak, efusinya itu memang uh, intraartikuler atau efusinya ekstraartikuler ya, sekitar sendi misalnya. Kemudian kita cek juga range of motion-nya ada limitasi atau tidak pada range of motion-nya. Kalau pada tulang belakang ya paling sering adalah nyeri punggung ya, atau kalau misalnya sudah terjadi destruksi pada satu sisi ya, bisa terjadi skoliosis dari satu sisi pedikel misalnya satu sisi kanan apa kiri ya, akan terjadi instabilitas pada facet joint di vertebra tersebut, akhirnya terjadi skoliosis ya, degeneratif skoliosis. Slide ya, staging sistemnya ya, degree dari anatominya dari tumornya ya, intrakompartemen atau ekstrakompartemen, kemudian derajat dari keganasannya, kemudian potensi terjadinya metastase pada tumor ini. Slide. Keuntungannya kalau kita melakukan staging, itu kita bisa mengetahui kira-kira prognosisnya seperti apa sih, prognosisnya pada pasien ini, 5 year survival rate-nya seperti apa ya. Kemudian kita bisa memberikan edukasi yang lebih dalam kepada pasien. Kadang pasien masih menolak ya, tapi dengan adanya staging ini kita lebih mudah memprediksi atau mengukur kira-kira akan seberapa jauh perjalanan tumornya pada pasien ini. Kemudian guiding atau uh, apa uh, bantuan apabila kita melakukan treatment ya, kita perlu melakukan
kemoterapi, atau kita masih bisa melakukan eksisi luas, atau sudah paliatif treatment misalnya, sudah grade yang sudah tinggi misalnya, sudah kita lakukan paliatif treatment, mengurangi rasa nyeri saja atau meningkatkan eh, kualitas hidup pasien. Selain kadang memang pasien, eh, kita harus memberikan pengertian bahwa pada tahap tertentu, terutama pada keluarga ya, bahwa ini sudah staging yang tinggi, kemudian ya harapan hidupnya sekian, sekian, sekian. Yang kita bisa lakukan adalah apa? Misalnya paliatif, mengurangi nyeri sehingga pasien bisa lebih produktif hidupnya, atau lebih mengurangi eh, kesedihan pasien ya, sebagai termotivasi. Itu harus perlu disampaikan kepada keluarga juga. Yang kita pakai di sini untuk stagingnya, kita memakai MSTS dan AJC ya, dari Musculoskeletal Tumor Society. Slide. Ya, ada grade, site, tempatnya di mana, gradingnya, malignant atau benign, dan metastasenya. Slide. Jadi benign ya, untuk G0, low grade malignant, G1, dan G2. Slide. Ini pasti sudah punya semua kok kalian ini ya. Nanti tinggal baca sendiri. Slide-nya sudah ada dari kakak kelas kalian ya. Tunnel untuk intrakompartemen, through capsule ya. Jadi memang kalau misalnya dia masih dalam intrakompartemen, kadang kita masih mudah mengidentifikasi pada saat melakukan operasi. Kita bisa melakukan total in toto ya, intrakapsuler uh, excision. Jadi bisa terangkat semua kapsulnya dengan bagus ya. Jadi, masanya bisa terangkat semua beserta kapsulnya sehingga batasnya tegas dan bisa bersih semua. Tapi kalau sudah mulai pseudo kapsul, kapsulnya sudah mulai sulit diidentifikasi ya, kadang kita melakukan yang eksisi yang lebih luas lagi, kita itu wide atau marginal, marginal atau wide gitu ya. Kalau sudah ekstra kompartemen ya agak sulit kita melakukan true capsule. Kita bisa melakukan wide excision. Slide ya. Ini ada tidaknya metastase ya. Kodenya bisa M0 dan M1. Slide. Ini staging seperti ini ya, sama 1A untuk gradingnya low, intra ada yang bisa intra bisa ekstra. Itu yang high malignannya bisa intra bisa ekstra. Tapi apapun itu kalau sudah ada metastase pasti itu sudah grade 3 ya. Entah itu intra entah ekstra, tapi ada metastase entah di paru, di eh, vertebrae ya, atau di skal misalnya pada multiple myeloma, itu sudah masuk grade 3. Slide ini ya. Jadi saya nggak bisa nunjuk kalau gini, nggak bisa ngasih mark, nggak bisa ngasih kursor ya. Tapi Nggak mungkin bisa bisa ya saya. dilingkari, dokter. Bisa dilingkari kan? Kenapa? Bisa dilingkari dari dokter. Kursor saya bisa gerak, ini nggak bisa ya berarti ya. Bisa. Ya, Iya, tidak apa-apa dokter. ya. Ya, ya ini staging 1 pada benign, 2 dan 3. Kalau saat itu masih jelas itu kapsulnya dan masih intra kompartemen biasanya. Dia belum sampai keluar kortek. Yang stage 2 yang benign itu mulai dia mendesak kortek. Kadang korteknya menipis ya. Kortek tulang yang putih putih di tulang itu. Gimana nggak bisa nunjukin. Ah itu betul, itu korteknya menipis ya. Tapi dia masih intra kompartemen, masih di dalam kompartemen yang ototnya itu. Ototnya. Otot femur yang anterior, ototnya sebelah kanan, kalau sebelah kanan. Dia belum sampai keluar. Nah, itu. Tapi yang sudah C3 itu sudah keluar dari kortek. Korteknya karena sudah tipis. Sudah terjadi destruksi di kortek. Kalau di berlanjut lebih lama ya bisa terjadi praktek patologis. Kalau yang maligna juga hampir sama ya, prosesnya, tapi memang lebih ekspansif dia. Ekstra kompartemen kadang bisa sampai merusak 2 atau 3 kompartemen juga. Yang staging 1, yang 1A dan 1B. Yang staging 2 juga itu. Stage 2 dia mulai keluar dari kortek ya, keluar dari kortek ya, tapi masih intrakompartemen. Yang lain juga ekstra kompartemen juga menetrasi ke kortek, terjadi kerusakan dari kortek, dan kompartemennya, batas dari kompartemen sudah nggak jelas, mana itu kompartemen anterior, mana itu kompartemen medial dan lateral dari femur, kita nggak jelas lagi. Apapun itu sekali lagi kalau sudah metastase masuk ke stage 3 ya, baik itu di paru atau di inguinal ya, di vertebrae juga. Slide. Manajemennya ya, jadi pentingnya kita mulai mengetahui gejala klinis, kemudian
kita mulai dengan penunjang yang lebih lebih apa? Lebih tidak ekspansif dulu ya, radiologik ya. Pak itu dari X-ray paling dasar, kemudian CT scan atau MRI dan pemeriksaan histopatologik biasanya itu yang terakhir lah. Kalau yang ekspansif itu seperti biopsi, FNAB itu yang terakhir. Kemudian kita staging, baru kita planning. Entah itu bisa langsung surgical atau radioterapi atau kemoterapi atau surgical disertai dengan adjuvan atau neoadjuvan kemoterapi ya, tergantung dari stagingnya. Slide. Ini hampir sama dengan yang tadi ya, yang gambar pertama belum sampai penetrasi kortek, yang ketiga, kedua sampai penetrasi kortek ya. Ini dalam tulang dengan high grade yang nomor tiga, yang kedua, ketiga sampai ke jaringan di sekitar tulang, entah itu otot atau eh, subkutis atau lemak. Slide. Biopsi ini termasuk yang ekspansif ya, makanya terakhir ya. Kalau yang sudah eh, non ekspansif sudah dilakukan semua, entah itu X-ray, CT scan, MRI ya, baru terakhir kita lakukan biopsi, entah itu misalnya dengan fine needle biopsi atau open biopsi ya. Kalau fine needle ya bisa langsung atau ada dengan guiding CT scan, iya guiding CT atau guiding USG. Kalau sekalian kita melakukan excisional biopsi, kadang operasi, kadang kita bisa juga melakukan excisional biopsi. Jadi biopsi sekalian untuk operasi. Ya. Slide. Ini gambaran radiologi. Jadi yang paling penting adalah pada saat awal kita mendiagnosis suatu tumor tulang ya, dari radiologi kita bisa mendapat banyak informasi. Entah itu litik atau blastik ya. Kalau litik itu secara definisi adalah lubang di dalam tulang ya. Ada area yang lebih dense ya. Kalau plastik itu susah ini nunjuknya. Yang gambar genu yang bawah, yang tibia proksimal, nah itu plastik ya, seperti apa blast ya, apa meledak ya. Gambarnya putih dan ada percikan-percikan di sekitarnya. Ya. Kalau litik atau atau motitan itu kalau lebih gampang, lebih seperti lubang-lubang gitu ya. Apanya densitas dari tulangnya lebih tipis dan berlubang-lubang itu pada litik. Slide. Slide. Jadi memang dari X-ray kita bisa melihat bahwa apa reaksi dari tulang itu terkena tumor atau tumor itu karena tulang karena apa ya. Seperti apa. Slide ada gambarnya nanti. Slide ya. Paling banyak lokasinya memang di daerah lempeng pertumbuhan ya. Entah itu di distal femur atau proximal tibia atau proximal humerus. Dan di situ banyak terdapat vaskularisasi. Ya. Kalau tumor kadang memang tumbuh di daerah yang banyak vaskularisasinya, tapi pada infeksi TBC ya tumbuh pada daerah yang less vascularized, yang vaskularisasi sedikit seperti itu. Kalau malignansi biasanya tumbuh pada daerah yang banyak vaskularisasinya, lempeng pertumbuhan ya. Slide. Agresivitasnya juga eh, bermacam-macam ya. Bisa sampai dia penetrasi kepada korteks atau di dalam korteks tapi dia penetrasi masuk ke dalam medula ya, atau kemudian ke korteks sampai keluar ke ekspansi ke jaringan soft tissue di sekitarnya. Slide. Ini tipenya ya, ada lytic lesion ya. Gambarannya biasanya seperti lubang-lubang dengan batas yang bisa jelas atau bisa tidak jelas lubang-lubang tersebut. Semakin jelas batas tersebut akan semakin jinak, tapi semakin tidak jelas ya, sulit diidentifikasi batasnya itu akan semakin ganas. Ya, slide. Nah ini mouth eaten atau multiple holes ya pada tulang, skal, biasanya pada pasien-pasien dengan multiple myeloma di tulang-tulang yang kita bisa identifikasi untuk terjadinya mouth eaten kadang di skal, di torak atau di pelvis. Yang lebih banyak pada tulang-tulang lempeng, tulang-tulang apa ya? Pipih ya, di pelvis, di tulang-tulang ilium
ya. Kemudian di Calvaria juga banyak kita temui Mount Iten. Slide. Nah, ini gambarannya. Yang gambar satu itu jelas ya, geographic distribution-nya, tapi well defined ya. Lingkarannya pada lubangnya yang ada dalam tulang itu jelas, tapi yang B1B itu mulai tidak jelas ya. Well defined, tapi masih ada bentuknya bulatnya, masih kelihatan bulatnya, tapi yang 1C itu sudah tidak kelihatan, ill defined, sudah nggak kelihatan bentuknya ya, batasnya apalagi nggak kelihatan. Slide. Nah, ini mau Titan ya, seperti lubang-lubang tadi kelihatan di ronsen, di skal tadi, di Calvaria tadi ya. Banyak pada multiple myeloma ya. Infeksi juga hampir seperti ini. Osteosarkom juga hampir seperti ini, mirip-mirip memang. Tapi disertai dengan klinis yang lain. Kalau myeloma atau multiple myeloma kadang ada skip lesion, jadi lesi yang banyak tapi seperti itu tapi di tempat lain. Ya, bisa di femur, disertai di vertebrae atau di skal, di pelvis kalau multiple myeloma. Tapi kalau infeksi pada daerah lokal di sekitar itu saja. Osteosarkom juga begitu. Dia di daerah yang itu saja, tidak menyebar pada tidak ada skip lesion di tempat yang lain ya. Slide. Kalau permeatif ya, banyak pada permeatif itu apa ya? Secara definisi itu bercak-bercak ya, bercak-bercak yang lusen pada medula biasanya. Kalau yang putih-putih itu korteksnya, ya, tebal putih kanan-kanan korteksnya. Biasanya pada long bone, yang tengah-tengah itu medulanya ada bercak-bercak putih itu. Nah, seperti Ewing, ya. Infeksi juga bisa mieloma metastase, limfoma, atau sarkom, hampir mirip semuanya. Tapi tetap kita harus berpegangan pada klinis pasien. Tadi juga apa eh, demografi pasien juga, usia dan sebagainya, jenis kelamin itu harus jadi pertimbangan juga. Slide. Jadi nggak bisa kita berpatokan pada satu eh, atau pada X-ray saja. Harus klinis dan demografi dari pasien juga harus kita pegang sebagai pegangan ya. Ini kalau yang femur, saya nunjuknya nggak bisa. Yang femur yang bagian distal terus ini mulai ada belasnya ini ya. Ini kalau X-ray gambarnya seperti ini ya. Medulanya, sorry, korteksnya sudah mulai yang atas ini femur tebal, yang bawah ini tipis ya. Kemudian ini ada samar-samar bentuk mulai dekstrusif keluar dari tulang, penetrasi ke tulang, keluar tulang. Nah, kalau di MRI gambar sebelah kanan ini MRI-nya ini kelihatan dia masanya ini ya, masanya mulai keluar dari distal femur sampai keluar yang sebelah kanan, gambar sebelah kanan. Ya bulat ini seperti gambar apa ini? Gambar ginjal ya modelnya seperti ini. Nah, itu dia penetrasi dari dalam keluar. Korteksnya juga berubah. Yang atas ini korteksnya masih tebal, yang bawah ini mulai tipis dia korteksnya. Slide. Ya, work up ya. Work up-nya ya. Apabila kita lakukan diagnosisnya, kemudian kita lakukan eh, diskusi multidisiplin ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri satu departemen kemudian menentukan dan men-staging bahwa ini suatu staging tumor misalnya 1A, 2A, 2B sampai staging 3 kita satu disiplin ilmu saja menilai nggak bisa. Slide, slide ya. Jadi harus ada forum ya. Kalau di bagian onkologi ortopedi itu ada forum ini, Clinical Pathological Conference. Jadi terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu, ada ortopedik, ada radiologi, patologi, onkologi, dan rehabilitasi medik. Radiologi, kita tidak bisa membaca secara cermat radiologi seperti apa, MRI potongannya seperti apa, kemudian hal-hal detail yang ada di radiologi kita nggak bisa. Ada keterbatasan ortopedik, walaupun kita diajari juga membaca MRI misalnya, tapi kita minta pendapat sejawat radiologi. Bagaimana ada kasus seperti ini, kemudian patologi seperti ini, onkologi seperti ini, medik rehabilitasi seperti ini. Kalau sudah ada masukan semuanya, baru kita tentukan. Oh, pasien ini misalnya stagingnya seperti ini. Untuk tindakan operatif, oke, tetapi misalnya dari onkologi menyarankan sebaiknya dilakukan neoadjuvan dulu, misalnya neoadjuvan kemoterapi misalnya sebelum operasi dilakukan pemberian neoadjuvan kemoterapi. Harapannya apa? Harapannya stagingnya bisa menurun ya,
Staging tumor yang awalnya misalnya ekstra kompartemen menjadi intra kompartemen misalnya ya, atau batasnya yang awalnya ill defined menjadi batasnya lebih jelas, well defined. Nah itu fungsinya neoadjuvan di situ. Setelah turun apanya stagingnya lebih bagus, misalnya harapannya seperti itu. Walaupun cara praktek juga sulit juga, misalnya pemberian neoadjuvan kemudian menurunkan staging. Tapi harapannya di pemberian neoadjuvan yang dimungkinkan oleh sejawat onkologi untuk memberikan neoadjuvan, ya, diberikan neoadjuvan dulu sebelum dilakukan terapi, sebelum dilakukan operasi. Setelah operasi misalnya, nah, baru kita lakukan pemberian adjuvan kemoterapi atau radioterapi misalnya, ya itu. Patologi juga gitu. Jadi misalnya patologi nanti waktu operasi saya minta bagian ini untuk diambil sebagai biopsi. Soalnya kalau bagian ini coba tolong cari bagian yang paling mendekati apa eh, jaringan normal misalnya, seperti itu. Jadi dari 5 disiplin ilmu ini berunding untuk kemudian dapat satu assessment pada pasien sehingga nanti dieksekusi oleh ortopedi untuk operasinya misalnya, oleh onkologi untuk kemoterapinya atau radiologi juga untuk radioterapinya gitu. Setelah itu, setelah pasien selesai pemberian eksekusinya, entah itu amputasi, entah itu limb service, baru kita lakukan konsultasi dengan rehabilitasi medis untuk bagaimana pasien tersebut bisa mobilisasi misalnya, atau setelah dilakukan limb ablasi, dilakukan amputasi, apa yang selanjutnya misalnya pemasangan ortosis atau kaki palsu dari jawat rehabilitasi medis yang berkompeten. Begitu ya. Slide. Ya, jadi untuk kemoterapi ya bisa diberikan adjuvan ya pos operatif atau neoadjuvan ya pemberiannya sebelum dilakukan operasi ya, harapannya bisa men-preserve dari fungsi-fungsi anggota gerak ya, jadi tidak dilakukan ablasi, dilakukan amputasi, bisa melalui bolus atau continuous dengan drip dan infus ya, atau regional lokal, jadi pada saat operasi dilakukan uh, injeksi pada tumor tersebut, kemoterapi. Slide. Untuk radioterapi, ya, biasa pada pasien-pasien dengan soft tissue sarcoma yang high grade ya, entah itu fibrosarkom, entah itu pontiosarkom ya, soft tissue. Slide. Nah, ini contoh-contohnya dari low grade-nya, high grade ya. Slide. Planningnya ya, kalau stage 1 biasanya kita bisa melakukan pada tumor-tumor jinak, kita bisa melakukan intracapsular excision atau biasanya kita sebut intoto ya. Jadi bisa terangkat tumornya sekalian dengan kapsulnya, jadi bisa bersih sekali batas tumornya jelas gitu ya. Yang stage 2 ya, kadang mulai sulit batasnya, kita lakukan ekstrakapsuler ya. Biasanya sampai zona-zona reaktif dari jaringan di sekitar tulang tersebut kelihatan. Jaringan yang reaktif itu biasanya lebih merah atau lebih pucat, sorry, lebih merah dari jaringan normal biasanya. Itu biasanya reaktif zone yang kita ambil sampai reaktif zone. Kalau stage 3 dari tumor jinak ya kita ambil agak luas ya, bisa yang white atau marginal ya. Slide. Untuk malignant tumor ya, pada stage 1A kita nggak bisa, sulit menentukan mana batasnya karena sudah ill defined. Jadi kita lakukan wet excision ya. Tapi tetap kita masih bisa mempertahankan untuk tidak melakukan amputasi atau limb ablation. Kita bisa melakukan preserve pada limbnya ya, tidak melakukan amputasi. Pada stage 1B ya, kita tetap juga melakukan white excision ya. Kadang sudah sulit untuk melakukan mempreserve dari anggota gerak, jadi terpaksa kita harus melakukan amputasi. Untuk yang stage 2, yang ekstra kompartemen lebih sulit ya, karena memang kadang sudah disertai dengan destruksi tulang ya. Nah, kalau sudah begitu biasanya sudah tipis kortek tulang ya, resiko terjadi fraktur patologis ya. Jadi biasanya kalau sudah white, sudah stage 2 kita lakukan bagi incision ya, dengan melakukan limb ablation atau amputasi. Kalau stage 3 ya biasanya kalau kita lihat pasien tersebut
masih mungkin nggak dilakukan amputasi atau sudah dalam state terminal ya kita lakukan palliative treatment ya. Tapi metode-metode untuk melakukan downgrade staging dengan kemoterapi dan radioterapi kadang masih tetap dilakukan. Tapi kalau untuk operasi ya, kadang sudah tidak bisa dilakukan lagi. Slide. Ya ini ya, jadi semakin tinggi gradingnya akan 5 years survival rate-nya akan semakin rendah. Ya, slide. Ya, staging ini diperlukan untuk rencana pemberian treatment dan melakukan eh, estimasi atau perkiraan dari prognosis pasien tersebut untuk 5 years survival rate-nya seperti apa kalau sudah ada stagingnya ya. Kita bisa memberikan edukasi yang jelas pada pasien dan planning untuk treatmentnya. Slide. Ini metodenya ya, kalau yang bisa dengan tadi ini dengan gambar aja hampir sama dengan tadi intralesional, intralesi, bisa marginal, marginal sampai reactive zone ya. Kalau white excision biasanya satu blok ya. Kemudian kalau radical excision atau ablasi semuanya. Slide. Nah, radikal itu biasanya kita lakukan amputasi. Slide. Ya bersama ya, radikal hampir satu regio, ya satu regio. Kita ambil semua mulai dari uh, neck femur sampai distal femur itu kita ambil semua radical excision. Kalau white kita masih melakukan sampai batas tulang yang normal, kemudian bisa kita lakukan pemasangan prostesis biasanya. Pertama untuk untuk tumor di distal femur atau proximal tibia. Kita bisa melakukan pemasangan megaprostesis. Slide. Ini bersama ya, slide surgical prosedurnya. Ini ya, lip sparing untuk apa? Melakukan amputasi, kemudian kita melakukan alograf ya. Kita ambilkan tulang dari bank jaringan. Kalau di sini biasa di Surabaya ada bank jaringan, misalnya kita nanti melakukan eh, amputasi pada distal radius misalnya. Nah, itu nanti biasanya dari bank jaringan datang, dia membawa tulang fibula. Dia membawa tulang fibula dari kadaver misalnya, tapi yang sudah dilakukan preserve dan dilakukan apa eh, eh, metode tertentu untuk mengawetkan tulang tersebut lah dari alograf tersebut nanti dilakukan pemasangan pada pasien yang dilakukan amputasi. Jadi dari alograf dari pasien yang lain dari kadaver biasanya. Slide. Bisa vascularize atau bisa non vascularize. Ya, ini kalau misalnya kita harus melakukan 15 pada distal femur dan proximal tibia, kita lakukan megaprostesis. Prosesnya eh, besar dan biayanya besar ini ya, mengganti sendi di lutut di proximal tibia dan distal femur. Slide. Ini metode untuk kemoterapi ya. Fungsinya bisa mengurangi size dari tumor tersebut. Harapannya kalau kita lakukan kemoterapi ya, prevent metastatic standing ya, mencegah terjadi metastatik dan improve chance survivalnya meningkat. Ini apa preparat-preparatnya ya. Kemudian terapi high energy radiation. Slide. Oke, ada pertanyaan sebelum beranjak ke materi selanjutnya? Kita ke materi selanjutnya ya. Oke, baik dokter. Ya memang nanti ini memang agak membosankan ya materinya ya. Tapi tetap harus kalian belajar harus tahu lah ya. Karena memang jarang dan hampir sama ya. Jadi memang ada poin-poin tertentu yang kita harus pegang bahwa oh ini nanti kalau usia sekian lokasinya di sini bentuknya seperti ini, kira-kira inilah begitu ya. Tapi untuk pastinya seperti apa ya, memang harus metodenya ada dari patologi anatomi, dari biopsi, dari FNAP misalnya, dari MRI dan sebagainya. Slide.
ini hampir sama dengan tadi ya. Jadi eh, tumornya berasal dari mana. Tapi nanti ini lebih pada jenis-jenisnya. Kalau tadi lebih pada secara umum gambaran pada bone tumor untuk tindakan terapi dan macam-macam eksisinya. Slide. Untuk tulang ini jarang ya, sama hampir tadi ya. Sarkom aja ini 0,2% dari seluruh neoplasma tulang. Paling banyak ya osteosarkom, chondrosarkom, Ewing ya. Ewing pada orang tua biasanya kordoma dan fibrosarkom dari jaringan fibros. Slide. Etiologinya ya, walaupun masih debatable, ada radiasi, ada radang menaun ya. Kalau radang menaun terjadi perubahan struktur sel-sel yang kemudian terjadi apa flare up ya, bentuk selnya berubah, jumlahnya meningkat, itu terjadi malignansi. Dia juga terpapar kromium, nikel, kobalt, aluminium, titanium, ya, metil merkuri dan polietilen. Ada juga ya karena teori yang membuktikan karena dipasang implan misalnya, karena dipasang implan dari benda asing sehingga sel-sel sekitar jaringan tersebut menganggap bahwa itu suatu eh, benda asing yang harus dilawan sehingga terjadi flare up, perubahan jumlah, perubahan bentuk, perubahan sifat dari sel tersebut sehingga terjadi malignansi. Slide. Ini saya dari usia ya, tadi yang bersama etiologi dari lokasinya, ukurannya, reaksi peristal yang terjadi, bentuk destruksi tulangnya, dan itu geografi, motiton atau permeatif tadi ya. Kemudian berdasarkan histologi lah yang lebih eh, jelas ya bahwa bentuk sel seperti apa itu membuktikan bahwa, atau menyebutkan bahwa itu suatu jenis tumor tertentu. Slide. Gejalanya bisa nyeri, bengkak, nggak nyaman ya, gerakannya terbatas atau fraktur spontan apabila sudah terjadi destruksi tulang sehingga kontaknya menipis. Slide. Gradingnya tadi hampir sama ya, sudah sama tadi. Slide. Nah, ini sama tadi ya, 1A, 1B, 2A, 2B, dan apapun itu apabila ada metastase, kan kita sebut sebagai grading. Slide. Yang pertama adalah osteokondrom ya, tumbuhan tulang pada tulang rawan ya, pada osteokondrom, permukaan tulang dan berisi sumsum tulang. Indonesia pada 3 dekade pertama pada pria lebih banyak. Lokasinya hampir sama pada daerah-daerah yang vaskularisasinya banyak atau daerah metafisis atau tempat pertumbuhan tulang. Bekas dari epiphyseal plate. Slide. Ini bentuknya ya, bisa pedunculated atau bisa sessile, bisa ada batangnya atau bisa tidak. Yang gambar ronsen paling kanan, distal tibia, sorry, distal femur itu yang pedunculated, dia ada seperti ada batangnya. Jadi pada saat kita melakukan eksisi, operasi itu lebih mudah karena seperti batang kemudian ada buahnya begitu ya, bentuknya khas sekali. Nah, kalau sedikit begitu kita bisa melakukan eksisi lebih bagus karena cartilage cap. Slide. Slide. Nah, cartilage cap-nya bisa terangkat juga. Seperti topi itu yang merah itu adalah cartilage cap yang ada yang menempel pada tulang. Itu yang dilepas juga. Kalau itu bisa dilepas, angka rekurensinya akan lebih rendah pada osteokondrom ya. Ini Cina. Operasinya relatif mudah gitu dan angka rekurensinya kecil kalau cartilage cap-nya juga kita angkat juga. Slide. Jadi secara histopatologi ya, ada lapisan perikondrium, lapisan tulang rawan, dan tulang. Yang gambar yang kiri itu yang paling atas perikondrium, tulang rawan ya. Seperti banyak sel-sel itu yang paling bawah adalah lapisan tulang. Slide. Berikutnya dari kondrom ya, tumor jinak dari tulang rawan di medula tulang ya. Kalau tadi memang di osteokondrom, sekarang di medulanya. Jadi ada kortek, ada medula, kortek lagi kan kalau tulang dipotong sakital kan seperti ini. Atau dipotong aksial gitu ya, lingkarannya kan medula, sorry kortek, tengahnya medula. 10-25% dari seluruh tumor jenis tulang, usianya bervariasi sekali, ini agak sulit dan tapi jarang ini.
bisa lebih dari satu pada tulang sama. Lokasinya di tangan, kaki, tulang-tulang tubular yang kecil ya, humerus proksimal dan femur proksimal dan distal. Slide. Nah ini ya. Jadi dia di dalam medula, ya, batas tumor tegas, bisa radiolusen, mineralisasi, ada bintik-bintik dalamnya, dia tidak merusak korteksnya, jadi intak, korteksnya intak. Metafisis sentral atau eksentrik. Invasi ke jaringan lunak juga otomatis tidak, karena tidak merusak korteks, ya. Tapi menipis tulangnya. Hampir sama dengan gambaran GCT, tapi dia pada tulang-tulang kecil juga ada, ya. Slide. Kalau GCT memang lebih pada metafisis dia. Distal, radius misalnya. Ini pada medula tulang. Kalau medula otomatis dia di tulang diafisis, ya. Makroskopiknya ukuran kurang dari 3 cm, campak-camping, putih keabu-abuan. Biasanya bila ada kalsifikasi bentuknya seperti pasir. Kembali tadi, kembali slide sebelumnya tadi. Nah, gambar yang tengah itu tulang apa kira-kira yang tengah itu? Tulang apa kira-kira yang tengah? Falang ya kira-kira ya. Itu di tulang kecil di falang ya. Falang di medulanya falang itu tumbuh seperti itu. Slide. Nah, itu kalsifikasi tadi yang di falang tadi. Ya, slide. Untuk enkondroma ya. Ini patologinya seperti ini. Hiposeluler, selnya lebih pucat biasanya. Vaskuler, matriks hialin, bisa multinoduler ya. Sering pada tulang-tulang kecil, jari-jari di falang biasanya banyak. Tanpa data radiologi bisa keliru ya, karena bisa mirip dengan logat kondrosarkom. Agak sulit sih kalau kondrosarkom biasanya tulang-tulang besar ya. Slide. Ini gambaran radiologinya, matriks hialin hampir sama dengan osteosarkom. Dia hialin matriks matrix. Slide. Terapinya kita bisa melakukan kuretase dengan bone grafting. Sama dengan GCT. Jadi kita lakukan kuretase, pada saat dilakukan kuretase otomatis apa? Masa tulang kan hilang, kosong di situ, ya. Nah, di tulang tadi kosong, akhirnya kita lakukan apa tengahnya? Lakukan pemasangan bone cement di tengahnya, yang tulang lubang tadi. Chondroblastom, ya, tumor jinak pada tulang rawan dan epifisis tulang yang imatur. Indonesia kurang dari 1% sedikit juga, usia 10 sampai 25 tahun, sering pada pria. Lokasi hampir sama pada high vascularized, epifisis dan metafisis, femur proksimal dan distal, tibia proksimal atau humerus proksimal. Ya. Slide. Ya ini di femur proksimal ya, litik atau sentral dan eksentrik. Itu kamu lihat di trochanter. Trochanter atau trochanter? Itu kan head femur. Di Panama itu head femur. Ya, turun trochanter, greater trochanter. Naik lagi lah di itu gitu ya. Titik sentral atau eksentrik ya. 3 sampai 6 cm tegas ya. Kalau kamu bandingkan dengan neck femurnya lebih halus, mulus gitu ya. Tapi yang di trochanternya, greater trochanter itu lebih apa? Bercak dan tidak tidak smooth ya, tidak halus gitu ya. Ada gambaran corakan kasar ini. Slide. Ini histopatologinya uniform, uniform sama berarti bulat poligonal ya, ada nuclear groove. Jadi groove itu kadang histoplasmanya lebih besar daripada intinya dalam satu nukleus ya. Inti sel bulat dan ovoid atau kondroblast. Slide. Kondrosarkom ya, tumor ganas dengan diferensiasi tulang rawan hialin dapat disertai dengan perubahan mixoid, kalsifikasi dan osifikasi. Yang primer berasal dari sentral tulang normal. Klinisnya ini ya banyak ya, agak banyak dari tumor ganas tulang, tapi memang lebih banyak memang osteosarkom. Urutan ketiga betul setelah milosarkom dan osteosarkom. 90% primer, usia lebih dari 50 tahun. Lokasinya pada pelvis, femur proksimal, humerus proksimal, dan femur distal. Bisa metafisis atau diafisis. Ya. Slide.
Ini gambarannya radiolucent dengan puncak atau pengapur dan ring-like opacities ya. Jadi seperti radiolucent tetapi di banyak tempat dalam satu medula dan satu kortek. Tapi pada bagian lain korteknya menebal. Coba itu yang panahnya ke atas, terus terus naik terus. Lah itu korteknya menebal itu ya. Bukan itu medula. Itu kortek itu ya. Korteknya menebal ya. Korteknya sering menebal. Reaksi peristel sedikit. Apa reaksi peristel itu? Jadi tulang, lapisan tulang, terutama pada anak kecil atau remaja itu peristelnya masih tebal, tapi pada dewasa peristelnya adalah sudah tipis. Nah, kadang kalau ada flare up atau hmm, apa pertumbuhan sel tersebut di daerah yang masih ada peristomnya, kadang terjadi peristal reaction. Akan terjadi apa? Peristomnya bukan menebal, peristalnya terangkat. Nah, peristal terangkat dan terisi massa di situ sehingga berbentuk seperti segitiga, ya kadang, tapi nggak ada contohnya ini. Jadi itu adalah reaksi dari peristeal karena ada pertumbuhan sel ganas di korteks tulang. Slide secara histopatologi ya, matriksnya berwarna abu-abu kebiruan, lobul-lobul rawan yang tidak teratur ya. Bentuk selnya yang lebih banyak seluler daripada endochondroma. Ya, binukleus ini tidak begitu khas ya. Jadi untuk ujian ortoped itu biasanya kecuali ujian patologi anatomi ya, spesialis pada patologi mungkin bisa. Tapi untuk ujian ortopedi ya, dokter ortopedi mesti dikeluarkan gambaran histopatologi yang khas. Kalau begini biasanya nggak khas, ini nggak ditanyakan ke ujian board di dokter ortopedi. Kalau dokter patologi anatomi pasti, tapi dokter ortopedi sih nggak ditanyakan. Karena nggak khas ya, bentuknya hampir sama semua. Slide. Nanti kita lihat kalau yang GCT ya, atau osteosarkom itu lebih jelas lah. Itu dokter ortopedi masih bisa lihat. Kalau gini pasti paling kita lihat yang gambar atas itu kita lihat masanya lebih apa ya, intinya, kemudian ininya kecil, kemudian apa, hiperkromasi dan sitoplasma lebih besar kadang gitu ya. Yang nggak begitu khas nanti gambarannya. Slide yang sekunder ya, kondrosarkom yang sekunder ini dari tumor jinak yang kemudian berflare up menjadi ganas ya. Sering pada pelvis, femur proximal, scapula ya, tulang-tulang pipih berarti ini proximal humerus ya. Pada imaging ada penebalan kortek yang martikalsifikasi secara mikroskopik ini low grade karena tidak ada pembentukan atau hiperseluler atau inti-intinya tidak berubah sifat menjadi lebih hiperkrom atau lebih biru warnanya gitu ya. Tapi tetap warnanya masih ada lebih banyak warna merah. Slide osteoma ya, klinisnya pada anak-anak dewasa laki-laki, dan klinisnya nyeri pada malam hari, kadang bisa turun dengan pemberian analgetik. Lokasinya di tulang panjang, sering pada proximal femur pada tulang belakang. Apabila terjadi pertumbuhan yang tidak simetris pada satu sisi bisa terjadi skoliosis. Kalau di dekat sendi ya, bisa merangsang pembentukan cairan intraartikuler sehingga terjadi efusi dan bisa menyebabkan artritis kalau dalam waktu yang lama tidak dilakukan inspirasi. Slide ini ya, gambar yang kiri bagian kortek yang kanan dan kortek kanan kiri, itu ada nodus ya, yang radiolosen pada nodusnya pada tulang panjang ya. Slide secara mikroskopik ada vascularized connective tissue di sentral ya. Kemudian ada CO12 dan osteo tulang. Makroskopiknya ada lesi di korteks kurang dari 1 cm, warna merah, agak sulit ya. Ya, harus makros ini cross makroskopik ya. Kalau di X-ray-nya, nah itu coba dilihat X-ray paling bawah yang ada panah itu dibandingkan korteks yang bagian dalam sama yang bagian luar yang lateral itu lebih tipis ya. Yang korteks yang lateral yang sebelah kiri korteks.
Itu yang bukan kortek itu. Nah, yang ada panah-panah ini itu lebih tebal dibandingkan kortek yang sebelah lateral, yang medial lebih tebal. Ya. Slide berikutnya adalah osteoblastoma ya, jarang satu tumor jinak ya, nyeri 1% dari seluruh tumor tulang. Ya, lokasinya kebanyakan di vertebrae daripada di sakrum. Kemudian di tempat-tempat tadi yang tempat-tempat favorit itu terjadinya tumor tulang. Slide. Osteoblastoma mirip dengan osteoid ya, ukurannya lebih dari 2 cm. Mesilitik berbatas tegas ya, ada kalsifikasi juga, kadang-kadang bisa 15 cm. Sering disertai dengan aneurismal bone kiss sekunder. Slide. Nikrosnya, makroskopiknya, banyak pembuluh darah berwarna merah coklat, konsistensi seperti pasir, ya. Tumor bulat-bulat dengan korteks pada yang kistik bisa berisi darah, atau kadang disertai dengan aneurismal bone kiss. Slide. Ya, gambaran patologisnya, gambaran ya histopatologinya, gambaran ABC. Nah, ini sering banyak osteoklas. Jadi satu sel, wah ini nggak ada gambaran, nggak bisa ngasih nih, nggak bisa ngasih tunjuk yang seperti GCT yang mana, giant cell. Gambar yang bawah, kemudian ada sel yang agak besar itu, bisa nggak menunjuk deh? Ah, itu ya, pasti. Bukan, bukan. Nah, itu mirip dengan GCT, giant cell tumor, datial sel atau sel datial. Soalnya besar kan itu, sitomelasmanya besar itu kan, setengahnya ada merah-merah, itu hampir mirip dengan GCT seperti itu. Slide. Osteosarkom ya, ini paling sering ya, high grade, macam-macamnya ini, namanya ini. Slide. Klinisnya tumor sklerosis primer ada tulang tersering usia pada dekade kedua, dekade pertama dan dekade kedua. Dekade pertama jarang, sorry, dekade kedua, 60% di bawah usia 25 tahun. Kalau ada anak muda nyeri di distal femur, proximal tibia, bengkak, nyeri malam hari, sudah kita harus berpikir seperti itu. Sesegera mungkin terdeteksi, segera mungkin prosedurnya akan lebih minimalis. Tapi kalau terdeteksinya lebih lambat, ya tindakannya akan lebih agresif ya pasien. Ya, lebih sering ada faktor patologis, lokasinya metafisis 90%. Metafisis ya, diafisis jarang sekali diafisis. Ya, laboratorium FAS kali alkali fatase meningkat dan laktat asid dehidrogenase juga meningkat. Slide. Ini yang paling sering usia 15 sampai 19 dan lokasi paling sering 48% di sekitar lutut ya. Banyak sekali entah itu di diafisis tapi sedikit. Yang paling banyak ada di metafisis. Ya, makanya bentuk megaprotesis paling sering adalah megaprotesis dari lutut. Jarang kita memasang megaprotesis di proximal humerus misalnya atau megaprotesis di proximal femur misalnya. Langsung aja kalau proximal femur dilakukan pemasangan partial hip replacement ya. Tapi yang di bawah itu yang sering adalah sendi lutut. Slide. Ini untuk sarkom bervariasi, bisa murni osteoblastik ya, blast tadi yang seperti sinar yang berpendar atau osteolitik, lubang-lubang gitu ya. Atau campuran juga bisa, ada yang menyerang di korteknya, ada yang penyebaran jaringan lunak juga ya. Skip metastase atau skip lesion pada tulang-tulang yang lain dan bisa sampai menyeberang sendi. Jadi distal femur sampai menyeberang ke sendi eh, proximal tibia misalnya ya. Nah, ini Codman triangles ya. Jadi yang saya sampaikan tadi suatu periosteal reaction, periostealnya mengalami elevasi dia ya. Harusnya dia menempel di tulang kan ada proses penumbuhan di jaringan sel tumor di kortek, kemudian periostealnya terangkat dia. Nah, terangkat akan membentuk segitiga, Codman triangle ya. Atau gambaran sunburst ya, seperti apa? Burst apa? Ledakan dari sinar matahari begitu ya. Slide.
Nah, ini untuk MRI, CT dan MRI paling eh, bagus ya. Jadi diagnostik sebelum invasif ya kita lakukan yang non invasif dulu. Sebisa mungkin dilakukan. Ada sih cuma ada ronsen ronsen dulu, ada CT scan, ada MRI lebih bagus MRI dulu. Baru setelah itu dibuktikan terakhir dengan biopsi. Entah itu incisional biopsi cuma mengambil sedikit saja atau excisional biopsi. Operasi sekalian melakukan eksisi dan hasilnya eksisi tersebut dilakukan biopsi. Jadi excisional biopsi. Kalau incisional biopsi, operasi khusus untuk melakukan biopsi saja, dilakukan insisi kecil, diambil jaringan tumornya, dilakukan pemeriksaan histopatologi. Tapi kalau excisional biopsi, sekalian melakukan operasi, sekalian dieksisi semuanya, dan itu dikirim ke patologi anatomi untuk dilakukan pemeriksaan histopatologi. Ya, patologinya tidak diketahui, bisa trauma, jarang sih, atau radiasi, ada tumor tulang yang lain ya. Kondisi non neoplastik ya. Kadang kalau non neoplastik itu kita sama dengan osteomilitis atau pasien pasca dilakukan protese, pemasangan protese, entah itu hemiartroplasti, entah itu eh, total hip, total arthroplasti. Slide ini gambaran klinisnya ya, gambaran sunburst ini ya, seperti ini, kayak kayak berpendar gitu ya. Slide ini gambaran ronsennya dan gambar MRI-nya tadi hampir sama ya. Kalau di MRI kan jelas seperti itu. Kalau di ronsen lanjut kita masih melihat gambaran sunburst-nya ya, itu di luar korteknya itu loh. Ya. Kalau di dalam korteknya di medula itu ya itu. Terus kalau dalam korteknya di medula itu ya ada litik sedikit. Berarti kan kelihatannya ada motitan lubang-lubang itu yang litik ya. Ada penebalan kortek di bagian atas, tapi yang distal, yang dekat dengan sendi, yang anterior, nah itu sudah destruksi korteknya, sudah rusak korteksnya, ya, nah, itu sudah lubang yang radiolusen yang ditunjuk oleh markermu itu apa kursormu itu yang destruksi kortek. Slide histopatologinya sel-selnya pleomorfik, anaplastik ya, ada epiteloid, ada osteoid. Ini yang khasnya adalah osteoid ya, suatu masa padat berwarna pink ya, osteoid, osteoma ya. Slide masuk ya gambar pojok kanan bawah banyak merah-merah padat. Nah, itu osteoidnya itu ya. Pas pada osteosarkom. Nah, kalau ini ditanyain ini di ujian board ortopedi ditanyain osteoid gambarannya. Nah, kalau yang tadi nggak khas itu nggak ditanyain karena memang buat mata ortoped itu hampir terlihat sama semuanya. Slide ini apabila terjadi metastase saya paru paling sering ya. Saya ini gambaran bisa kelihatan nggak kalian gambarnya paru yang mana yang ada metastasenya itu? Paru yang kiri apa yang kanan? Ah, itu yang putih itu ya. Ada nodul-nodul itu biasanya metastase itu ya. Putih yang bulat putih itu. Kelihatan nggak kalian ya? Bulat putih. Ah, itu ya. Slide. Terus prognostiknya ya, survival berhubungan dengan preoperatif terapinya. Semakin dia lebih awal dideteksi akan semakin bagus long term survivalnya. Kalau misalnya dilakukan preoperatif terapi, misalnya tumor nekrosisnya lebih dari 90, responsif ini bagus. Tapi kalau tumor nekrosisnya enggak sampai 90%, ya berarti non responsif preoperatif terapi. Preoperatif terapi itu apa? Kemoterapi ya, sebelum dilakukan operasi jang, sorry, neoadjuvan kemoterapi. Slide. Nah ini pada Ewing sarkom ya, atau Sempinet ya, seperti apa istilahnya? Bunga begitu ya, kemudian menyebarnya yang tengah-tengah yang samping-samping sel-selnya itu ya. Ini slide. Kalau sel karsinoma memperlihatkan berbagai tingkat diferensial neoektorema ya, 6-5% lebih sering. Ini yang khas ini ya. Ada gambaran seperti infeksi, ada demam ya. Kemudian ada nyeri juga, lokasinya bisa di tulang panjang juga.
Nah, kalau misalnya ada bengkak, kemudian ada demam, ada nyeri di samping tanda-tanda suatu infeksi, kita harus berpikir suatu Ewing sarkom apabila masuk juga di demografinya, entah itu lokasinya, entah itu usianya. Slide imagingnya ada osteolitik dengan patah tidak tegas, dan skip appearance slide. Gambarnya enggak ya? Konten skin, nggak jelas ya skinnya. Ya ya oke, nggak jelas. Slide, sorry, gambar yang kanan. Nah, itu yang onion skin itu. Ya, dipotong proksimal, dipotong aksial, dibedakan sama yang atas. Yang tibianya dibedakan dengan fibulanya. Ya, gambarannya kelihatan ya. Yang atas itu yang normal, yang bawah itu seperti potongan bawang. Kalau gambar yang kiri, yang mana kira-kira? Yang fibulanya, gambar yang kiri, gambar yang kiri. Fibula yang menebal itu kan tibia. Yang fibulanya kiri lagi, tulang yang satu. Ya, itu yang menebal itu ya. Kalau dipotong akan terlihat onion skin. Slide. Malah kalau buat kita memang lebih nyaman melihat gambaran radiologi ya, radiologinya daripada gambaran histopatologinya ya. Morfologinya bervariasi ya, variasi agak sulit memang. Sebagai geser terdiri ada sel kulit, sel kecil dengan inti bulat, kromatin halus, itu sini. Ya. Slide. Nah, berikutnya adalah plasma sel myeloma atau nama lainnya multiple myeloma. Neoplasma dari monoklomal dan proliferasi plasma yang berasal dari sumsum tulang. Tumor primer tulang tersering ya. Jarang pada usia kurang dari 40 tahun. Usia tua 40, 50 ya yang paling sering. Tulang yang mengandung sumsum tulang ya, vertebrae, iga, tengkorak, pelvis, femur, clavicula dan scapula. Makanya kita kadang melakukan slide, kita melakukan bone survey atau bone scanning slide di ronsen semuanya. Ya, gejalanya nyeri tulang, fraktur patologi, hiperkalsemia, anemia, pemeriksaan laboratoriumnya kadang-kadang 75% dilakukan bone Jones proteinnya positif ya. Radiologinya ada punch out lesion ya pada skull, vertebrae, pelvis, slide, punch out lesion lah ini ya kelihatan ya di skullnya itu di kepalanya di humerusnya itu coba bisa di skalanya di kepalanya itu ya kelihatan nggak kalian punch out lesion. Nah, itu yang lubang-lubang itu loh kepala yang radiolusen lubang-lubang betul lah itu ya. Masa dengan defisit neurologis nggak bisa bergerak kakinya, disangka awal tadi saya sampaikan disangka awal suatu defisit neurologis nanti degeneratif, nah itu spondis tibi. Tapi pada saat dilakukan bone scanning, ya nah, ada pulsar lesion seperti ini. Kita sudah bisa mencoba suatu multiple myeloma. Slide. Ini gambaran patologinya, ada sel-sel plasma dengan matulasi bervariasi, inti selnya eksentrik di tengah ya, kumulasinya imunoglobulin plasma, basal bodies, globul, dan ekstraseluler. Jelas juga enzyme. Slide. Ini GCT ya, paling sering plasma jinak yang sering. Slide. Tumor jinak bersifat agresif ya, walaupun jinak tapi agresif dan bisa berubah menjadi tumor ganas. Mulainya dari osteoblastoma, 4-5% dari tumor tulang primer, 20% tumor tulang primer jinak, usianya muda biasanya, kurang dari 10 tahun, perkembangannya, swelling, menebal, bengkak, nyeri, kemudian fix masanya, kadang disertai dengan faktor patologis. Sering diagnosis sebagai tumor ganas ya, karena bentuknya yang ekspansif sekali. Right? Lokasinya ujung tulang panjang femordistal, proksimal, humerus proksimal, hampir sama. Kadang juga di distal radius ya. Kurang dari 5% di tulang tubuler, tangan dan kaki bisa multisentrik walau sangat jarang ya. Kadang di distal radius. Slide. Di epifisis dan metafisis ya, subchondral plate kadang mencapai ruang rongga seni juga, penyebarannya sampai ke rongga seni. Lesi di metafisis jarang dan biasanya pada usia remaja. Ada gambaran soft bubble appearance pada
maksudnya pinggiran lesi bervariasi dasar dari radiologi grading atau sistemnya. Jadi dasarnya untuk radiologi stagingnya berdasarkan lesi yang ada di pinggirannya. Slide. Ada tipe 1 laten, tipe 2 aktif dan agresif ya. Batasnya hampir sama dengan tadi ya. Cuma pada ini ada korteks yang tipis. Yang lesi ketiga ya korteksnya ya destruksi, ada ekstensi ke jaringan lunak sekitarnya. Slide. Ini ya, kalau kita melihat, wah ini suatu tumor ganas ini. Karena apa destruksi yang besar sekali. Kemudian ada mode iton, kita berpikir mode iton ya. Kadang tampak subtotal appearance ya. Subtotal appearance itu satu lubang gambaran radiolusen, ya itu betul. Gambaran radiolusen, tapi ada bubble-bubble, ada apa gelembung-gelembung sepertinya. Tapi masih dalam uh, satu gambaran radiolusen tersebut ya. Kadang kita harus mendidih dengan ABC juga. Tapi biasanya dari MRI. Kalau dari ronsen sulit kita melihat itu ada ABC. Slide ini yang khas pada sel giant cell tumor ya. Yang gambar kanan itu satu sel itu intinya banyak sekali ya. Bisa 50 sampai 100 inti sel ya. Sel. Tapi kalau sorry, ini gambar gambar satu sel yang kanan itu, kalau gambarannya nah itu banyak itu bisa dilihat kita bisa menghitung ada berapa giant sel itu kelihatan ya. Sel-sel yang tengah-tengah ya, betul ya itu ya. Tapi kalau dipertajam lagi dengan pembesaran yang lebih besar itu gambarnya seperti B itu. Jadi satu giant cell dalamnya ada sel-sel yang banyak. Slide. Inti dari sel distroma, inti pada giant cell dengan 1 sampai 2 nukleus berukuran kecil. Pada sitoplazma jelas ya, mitosisnya 2 sampai 10, 2 sampai 2, 2 sampai 20 per 10 lapang pandang ya. Dengan terdapat sel dengan 2 sampai 3 inti. Slide. Kodoma ya, tumor dengan derajat keganasan terendah atau sedang yang berasal dari perinti protokol pada anak baru lahir biasanya. Lokasinya di sakrum paling banyak ya. Jarang sampai saat ini baru melihat yang banyak itu memang di sakrum. Slide. Ini radiologinya soliter, lesilitik sentral, destruktif. Dia jelas keluar dari kortek ya, membentuk jaringan massa di jaringan lunak. Slide. Sel Villasiforus ya, mutasi jarang, berlobus-lobus. Slide. Kembali dulu. Kembali dulu. Nah, paling bawah ini gambarnya. Paling bawah yang kecil, sebelah kiri. Nah, itu berlobus-lobus ya. Slide. ABC ya, selitik kondisinya dari atas rongga-rongga yang terisi darah, serta jaringan ikat, ya, bentuknya kemerahan di gambarannya pada potongan histopatologinya, diduga karena gangguan vaskuler dan trauma pada pembuluh darah. Slide. Lokasinya metafisis tulang panjang, humerus, tibia dan vertebra, semua usia juga bisa terjadi. Slide. Ini ya, titik kolesterol reaktifnya, blood level, CT scan dan MRI biasanya. Rasanya agak sulit. Slide. Nah, dipotong grossnya, isinya septa-septa dan berisi darah. Slide. Mikroskopiknya seperti tulang berwarna basofilik blue bone, ada reactive woven bone, ada osteoclast type giant cell, ini tadi mirip giant cell ya. Mitosis, ada mitosis tidak tipik, ada nekrosis apabila ada fraktur. Ya, potongannya biasanya kita potong di korteksnya untuk dicek histopatologinya bagian korteksnya. Slide. Ini simple bone kiss ya, hampir sama slide. Ujungnya gini kabarnya kita berpikir bahwa ini suatu mutitan, ternyata bukan. Ya. Slide. Histopatologinya ya, reactive information. Lewat aja ini slide. Nah ini yang agak banyak ya, sacrococcygeal teratoma ya, tumor tumor sel germinal pada bayi.
Besar dari Hansen node di tulang koksik. Ya, slide ini gambarnya tipe 1, tipe 2 sampai mention intrapelvic, tipe 3 masuk ke abdomen, yang tipe 4 malah nggak ada eksternal komponen, dia di dalam aja. Yang repotnya kalau di dalam aja itu kita nggak mengetahui klinisnya pasien. Teratoma di dalam, tahu-tahu ada gangguan fungsi defekasinya, gangguan fungsi miksinya. Oh, ini sulit. Ternyata ada teratoma di dalam ya. Slide yang di luar kelihatan memang. Ini frekuensinya. Slide klinisnya biasanya sulit ya. Prematuritasnya pada saat sebelum lahir kita sulit mengidentifikasi. Tapi sekarang dengan eh, USG yang lebih canggih mungkin bisa kelihatan ya trajektorinya ya. Slide ini bisa kelihatan ya trajektorinya. Gambar yang kanan itu, yang kiri itu kepala ya. Itu kepala. Terus yang kanan, yang benjolan yang kanan, itu teratomanya itu ya. Itu kan femur, itu tibia ya. Dia di proksi bisa kelihatan sekarang prenatalnya. Slide, ini juga yang 3D-nya ini mungkin ya. Kelihatan itu teratomanya. Slide, ini juga kelihatan dari MRI, therapeutic abdominal extension. Slide, nah ini penata masalahnya ya bisa dengan intrauterine endoscopy ablasi atau bisa belum di sini ya. Lakukan injeksi intrauterin pada saat masih belum lahir, ya harapannya sudah mengecil pada saat lahir. Slide ini ya, open fetal surgery, langsung dilakukan eksisi juga, dibuka apanya uterinnya, dilakukan eksisi di intrauterin, terus tutup lagi. Ya, slide ini outcome-nya, slide tentang diagnosis, slide lihat lagi. Ini tentang pelaksanaannya, ya, nanti bisa dibaca sendiri lah ini manajemennya. Kalau sudah operasi ya, lahir baru dilakukan operasi akan ada defek ya. Kalau defek ya sulit, harus lakukan flap, ini yang bawah itu flap ya kan, defeknya besar tuh ya, biasanya lakukan flap atau graft dari kulit yang lain. Slide. Oke, ada pertanyaan? Materinya cukup banyak, terus hampir mirip satu dengan yang lain, tapi ada poin-poin yang kalian harus ingat ya. Kira-kira yang mana yang khas itu ya. Insya Allah itu yang muncul di ujian nanti yang khas-khas. Kalau yang khas itu insya Allah nggak muncul lah. Yang khas dan yang kalian perlu tahu itu biasanya yang muncul aja. Ujian. Ada yang menanya? Atau sudah ngantuk semua ini? Tanya dokter. Ya, Jadi pada yang sakrokoksigeal teratoma itu kan kejadiannya bisa terjadi di bayi ataupun waktu dalam kandungan ya dokter. Jadi kayak tadi kan tata laksana juga ada yang open fetal surgery di kehamilan 20 sampai ya. 20 minggu. Nah, itu kira-kira untuk tata laksananya itu dari multidisiplinernya itu misalkan ini kan masuk ke ranahnya ortopedi, bisa masuk ke bedah anak sama yang obgyn juga. Jadi multidisipliner waktu dilakukan tata laksana itu wajib tiga itu ya dokter atau bisa Betul, cuma ditangani sama bedah anak aja atau betul. objin aja Jadi ataupun betul. orto Jadi aja. CPC, Clinical Pathological Conference itu nggak harus 5 tadi gitu loh. Disiplin mana yang perlu diundang, yang terkait ya, terkait untuk membuka uterus jelas objin, terkait untuk eksisi dari tumor yang mungkin bisa berdana atau mungkin ortopedi untuk kaitannya dengan sakrum misalnya, dengan tulang sakrum misalnya, ya, atau bedah saraf misalnya, itu juga terkait juga. Jadi sebelum melakukan tindakan kita melakukan CPC tadi tidak cuma terbatas pada 5 tadi, kita bisa mengundang juga berbagai macam disiplin ilmu apabila dilakukan tindakan yang multidisiplinan. Terus nanti tetap pada saat tindakan, sebelum tindakan nanti pasti ada distribusi job description-nya. Saya buka siapa,
yang buka utero siapa, yang eksisi siapa, kemudian yang menutup siapa, apabila ada apa, apabila ada tulang yang harus dilakukan eksisi, nanti menutupnya kira-kira tulangnya gimana, tidak perlu dimasukkan pemasangan plat apa tidak, gitu. Jadi biasanya kalau sudah lahir dan lahir di luar, jarang sih. Saya belum pernah selama ini di Malang ya, atau di Jakarta, di Malang, dan itu dilakukan intravaginal surgery ya. Nah, tapi misalnya pun harus terjadi, itu tetap harus multidisiplin eh, ilmu yang apa yang bekerja di situ, karena memang banyak organ yang masing-masing eh, surgeon tidak tidak apa tidak kompeten semuanya gitu pasti ya. Ya, mungkin itu. Terima kasih, dokter. Ya, ada lagi? Kalau Mungkin nggak ada, itu. mungkin Iya. kita akhiri kuliah malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat dan belajar. Kira-kira belajar yang mana ya? Kalian bisa milih lah, kira-kira mana-mana yang khas dan mana-mana yang kasusnya banyak, itu yang kira-kira perlu diperdalam gitu ya. Diperdalam sendiri nanti pertanyaan insya Allah nggak jauh-jauh dari situ. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Dokter.